Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Duma. Sebelum mulai, seperti biasa tak lupa saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah dan umur yang barokah. Di padang rumput yang jauh dari pemukiman warga, ada 3 ekor anak citah yang sedang minum susu ibunya. Entah apa yang akan terjadi, sekelompok monyet yang tidak jauh dari lokasi tersebut terlihat gelisah. Sesekali ibu citah itu berdiri dan memperhatikan keadaan sekitar. Dia merasakan situasi yang tidak nyaman. Dan benar saja, tak lama kemudian tiba-tiba muncul seekor singa yang berlari mengejar ibu citah. Untuk menyelamatkan diri, citah berlari sekuat tenaga. Namun sayang akhirnya dia berhasil diterkam singa. 3 anak citah itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa pasrah melihat ibunya dimangsa singa. Malam hari, terlihat satu anak citah yang terpisah dari rombongannya. Dia melewati pagar kawat berduri hendak menyeberang jalan raya. Tak lama kemudian ada mobil lewat yang hampir menabraknya. Mobil itu berhenti dan pengendaranya turun mendekati citah, lalu menangkapnya. Karena kasihan melihat citah tersesat sendirian, maka mereka membawa citah pulang. Sebelum nyampai rumah, mereka mampir di warung makan, di sana San memberi citah minum es krim yang disiapkan oleh ayahnya. Melihat wajah citah ada garis hitam, San bilang ke ayahnya bahwa yang sedang mereka bawa ini adalah seekor anak citah, binatang buas yang larinya tercepat di dunia, dia mampu berlari 50 km per jam hanya dalam 2 detik. San bilang bahwa dia akan memeliharanya, ayahnya setuju, tapi ayahnya bilang bahwa mereka tidak bisa memelihara citah untuk selamanya, jadi nanti tiba waktunya mereka akan mengembalikan citah ke habitatnya. Sesampai di rumah, Ibu San yang menyadari suami dan anaknya sudah pulang, lalu dia segera menghampiri dan memeluk suaminya itu. Ketika melihat seekor anak citah bersama San, dia bilang jika dia ibunya maka dia akan sangat sedih kehilangan seorang anak. Sejak itu, hari-hari mereka ditemani seekor citah yang sudah mulai beradaptasi dengan keluarga San. San kemudian mencarikan nama yang cocok untuk citah. Dari sekian banyak nama yang San miliki, dia memilih saran ibunya yaitu Duma. Nama itu dirasa sangat cocok diberikan kepada citah yang sekarang menjadi tanggung jawabnya. San memiliki seorang ayah yang penyayang dan mengajarkan banyak hal kepada San supaya San bisa menjadi anak yang kuat dan mandiri. Singkat cerita, Duma sudah mulai besar. San sudah sangat akrab dengan Duma, mereka melewati hari-hari bahagia dengan bermain bersama. Tapi ayah San tiba-tiba jatuh sakit. Jadi selama ayahnya dirawat di rumah sakit, San dan ibunya yang mengurus peternakan di rumah. Alhamdulillah dokter bilang ayah San sembuh dengan cepat. Jadi dia bisa pulang ke rumah dan kembali bersama keluarga. San sangat bahagia melihat ayahnya bisa kembali berkumpul dengan ibunya. San dan ayahnya terus melatih Duma berlari dengan cepat. Agar tidak kehilangan momen menarik itu, San merekam Duma menggunakan handycam-nya. Tak disangka Duma bisa berlari dengan kecepatan 100 km per jam. Sore itu ayah San menghampiri anaknya di atas rumah pohon. Dia bilang kepada San, sudah waktunya mereka mengembalikan Duma ke habitatnya. Awalnya San menolak, dia ingin Duma terus hidup bersamanya. Namun ayahnya menjelaskan bahwa Duma sudah dewasa, pada hakikatnya dia adalah binatang buas, yang mana di dalam tubuhnya mengalir darah hewan buas yang suka berburu, berlari dan menggigit. San ragu apakah masih ada hewan citah di luar sana. Lalu ayahnya pun membuka peta dan menunjukkan lokasi di mana tempat hewan liar berkembang biak. Rencananya minggu depan mereka akan berangkat menuju tempat itu untuk mengantar Duma, sambil berkemah dan memancing di sungai. Namun sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Ayah San meninggal dunia. San dan ibunya sangat terpukul dengan kepergian ayahnya itu. Beberapa hari berlalu, Ibu San bilang kepada San bahwa mereka akan menyewakan lahan pertaniannya kepada orang lain dan akan pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Untuk sementara waktu, di sana mereka tinggal di rumah Bibi Gwen. San lalu bertanya bagaimana dengan nasib Duma.
Ibunya bilang mereka akan menyerahkan Duma ke lembaga perlindungan hewan. Mendengar itu San marah, dan terjun ke dalam kolam. Panik melihat San tak kunjung keluar, lalu ibunya ikut terjun dan berusaha meyakinkan San bahwa ini adalah pilihan terbaik. Singkat cerita, mereka berangkat menuju kota, Duma dikurung di belakang mobil. Dalam perjalanan, San masih terlihat sedih, dia tidak peduli dengan apa yang ibunya bicarakan. Besok paginya San diantar ibunya masuk ke sekolah barunya. Ibunya meminta San untuk beradaptasi dengan baik. Ketika hendak menjemput San pulang sekolah, Duma ditinggal di rumah bersama bibi Gwen. Namun karena takut dengan Duma yang mendekatinya, Gwen lari tanpa menutup pintu rumah. Seketika itu juga Duma kabur keluar mengikuti ibu San ke sekolah. Ketika San melihat Duma di jendela, ia meminta izin ke gurunya untuk keluar tapi tidak diizinkan. Tak lama kemudian terdengar suara sirine yang menandakan ada bahaya. Seketika itu juga semua murid berhamburan lari keluar. San juga langsung lari mencari Duma di setiap sudut ruangan. Ketika menemukan Duma di toilet, dia langsung lari keluar menghindari petugas polisi. San merasa Duma tidak aman berada di kota, lalu dia mengikuti pesan ayahnya yaitu mengembalikan Duma ke habitatnya. Dengan mengendarai sepeda motor, San berangkat menuju lokasi yang hendak dia tuju. Di rumah, ibunya masuk ke garasi dan melihat sepucuk surat dari San. Bermodalkan peta yang dulu diberikan ayahnya, San terus melaju menelusuri jalan di tengah gurun pasir. Sampai akhirnya sepeda motornya mogok karena kehabisan Pertamax. Kejadian itu tidak menyurutkan semangat San untuk mengembalikan Duma ke habitatnya. Di tengah terik matahari, San terus mendorong sepeda motornya. Sampai dia kehabisan tenaga, San juga belum menemukan seseorang yang bisa dimintai pertolongan. Di tengah kehausan, San melihat bangkai pesawat di hadapannya. Karena sudah sore, San memutuskan untuk istirahat dan tidur di bawah bangkai pesawat tersebut. Ketika bangun dari tidurnya, San melihat seorang pria yang mencoba menghidupkan sepeda motornya. San menyapa, dan menanyakan tujuan pria tersebut. Pria itu bilang dia akan menuju arah selatan sedangkan San menuju arah barat. Ketika San memperkenalkan Duma, pria tersebut terlihat ketakutan. Lalu San meminta air minum karena dia sangat kehausan. Pria tersebut akan memberikan San minum dengan syarat San memberikan dia tumpangan. Setelah mendapatkan minuman, mereka berdua lalu berkenalan. Ternyata pria tersebut bernama Ripkuna. Ripkuna bilang, untuk menuju lokasi yang San tuju, mereka membutuhkan 5 hari perjalanan. Selama perjalanan itu, mereka harus memiliki makanan, jika tidak, mereka akan tewas kelaparan. Alternatif terakhir mereka harus mengorbankan Duma, tapi San jelas menolak ide Ripkuna itu. Di rumah, terlihat ibu San yang sedang mencetak brosur untuk mencari anaknya yang hilang. Ketika duduk meratapi nasib, San melihat bekas parasut yang ditiup angin. Dari sini muncul ide brilian yang tak terpikirkan sedikit pun oleh Ripkuna. San menjadikan parasut itu sebagai layar di atas sepeda motornya, sehingga ketika angin berhembus, sepeda motor mereka melaju dengan kencang tanpa harus mendorongnya. Ripkuna bahagia dan dia kagum kepada San. San bilang bahwa ini semua dia pelajari dari ayahnya. Hingga sampailah mereka di sebuah bukit. Di sana Ripkuna menggali pasir yang ada di dekatnya untuk menemukan sumber air. Karena air yang mereka miliki sudah habis. Setelah berusaha sekuat tenaga menggali pasir itu, alhamdulillah dia berhasil menemukan sumber air, dan mereka pun bisa minum dengan bebas. Tak lama kemudian San melihat burung unta di dekatnya, lalu dia menyuruh Duma untuk memangsanya. Karena tidak pernah berburu, Duma gagal menangkap burung itu, dia hanya berhasil menemukan telur burung unta. Melihat itu semua, Ripkuna berkata bahwa dia tidak yakin Duma bisa bertahan di habitatnya. Dia bilang kepada San sebaiknya dia menjual Duma saja, dengan itu San bisa mendapatkan uang yang banyak dan bisa menikmati hidup dengan uang itu.
Namun dengan tegas San menolak, dia tak mau menjual sahabat kesayangannya itu. Tak mau menyerah, Ripkuna berkata bahwa tempat yang hendak San tuju itu sangat berbahaya, di sana banyak hewan buas yang kapan saja bisa menyerang San hingga tewas. Tapi San tidak takut, dia tetap dengan pendiriannya untuk mengantar Duma ke habitatnya, walaupun nyawa taruhannya. Mendengar itu, Ripkuna bersedia mengantar San ke tempat tujuannya itu, namun setelah itu dia meminta San menemaninya kembali ke selatan. San setuju. Tanpa membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, San melihat kompas yang dibawanya. Di sini dia tahu jika Ripkuna berjalan tidak sesuai dengan arah tujuan San. Namun San tetap mengikuti sampai akhirnya mereka menemukan bekas pemukiman di mana di sana banyak bangkai mobil dan tembok yang rusak. Tak lama kemudian Ripkuna melihat helikopter, karena mengira itu orang jahat, Ripkuna bergegas mengajak San sembunyi. Dan ternyata di dalam helikopter itu ada ibu San yang sedang mencari anaknya yang hilang. Karena tidak melihat San di lokasi itu, helikopter itu pun segera pergi. Esok pagi Ripkuna masuk ke dalam gua untuk mencari berlian. Ketika Ripkuna masuk, San bergegas pergi meninggalkan Ripkuna. Namun belum begitu jauh melangkah, San mendengar runtuhan dari dalam gua itu. San lalu berlari masuk ke dalam untuk menyelamatkan Ripkuna. Melihat Ripkuna tertimbun pasir, dengan cepat San menggali pasir itu hingga dia melihat kepala Ripkuna. Ripkuna berterima kasih kepada San karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun belum selesai menggali, San berhenti. Dia marah kepada Ripkuna karena telah membawanya ke arah utara menuju kota. Di kota Ripkuna berencana menjual Duma supaya dapat uang banyak. Ripkuna membantah tuduhan San. San tidak peduli lalu ia pergi meninggalkan Ripkuna sendiri di dalam gua. Ripkuna teriak-teriak memanggil San, tapi San tetap pergi bersama Duma. San terus saja berjalan menuju ke arah barat hingga ia menemukan sungai besar. Karena hari semakin sore, San memutuskan untuk bermalam di pinggir sungai tersebut dan melanjutkan perjalanan besok hari. Paginya San membuat sebuah rakit yang akan ia gunakan untuk menelusuri sungai tersebut. Setelah rakitnya jadi, tanpa membuang waktu San langsung mengajak Duma naik. Awalnya Duma ragu, karena di sungai itu banyak buaya. Tapi San terus memaksa. Dan mereka pun menelusuri sungai itu dengan menggunakan rakit. Setelah beberapa lama, arus sungai tambah besar, ternyata di depan mereka ada air terjun. San berusaha menghentikan rakitnya itu, namun gagal, dia dan Duma langsung terlempar ke dalam sungai. Seketika itu juga gerombolan buaya berenang mendekatinya. Beruntung San dan Duma berhasil naik ke pinggir dengan cepat. Di sisi lain, ibunya terus berusaha mencari San menggunakan mobil yang bermodalkan peta. San yang terus berjalan akhirnya menemukan kawasan yang penuh dengan hewan liar. Di sini Duma dikejar oleh kerbau hutan hingga ia berpisah dengan San. Duma yang tersesat di hutan tanpa sengaja dia masuk ke dalam perangkap pemburu sedangkan San, sampai hari mulai gelap, dia terus mencari keberadaan Duma. Malam itu San dikejar oleh seekor babi hutan hingga ia terjatuh dan pingsan. Ketika sadar, San melihat di hadapannya sudah ada Duma dan Ripkuna. Ternyata Ripkuna yang sudah menyelamatkan Duma dari perangkap pemburu, dan San dari sarang babi hutan. Di sini San meminta maaf kepada Ripkuna karena perbuatannya. Tapi Ripkuna mengakui awalnya dia berpikir bahwa dia akan mendapatkan banyak uang dengan menjual San dan Duma. Ripkuna kemudian bercerita jika dirinya mempunyai mimpi besar. Dulu dia pergi ke kota meninggalkan istri dan anak-anaknya di desa demi mewujudkan mimpinya itu. Namun selama di kota dia tidak kunjung mendapatkan pekerjaan dan berakhir di penjara. San lalu bilang, mungkin saat ini ibunya sangat membenci dirinya karena telah pergi meninggalkan ibunya tanpa pamit. Namun Ripkuna berkata bahwa, seorang ibu tidak akan pernah berhenti mencintai anaknya. Esoknya mereka melanjutkan perjalanan dengan menelusuri sungai. Di sini San memberikan Ripkuna uang sebagai ungkapan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Awalnya Ripkuna menolak, namun San terus memaksa dan mengancam akan membuang uang itu ke sungai.
Tak lama kemudian, tiba-tiba San tergeletak lemah tak berdaya. Seketika itu Ripkuna panik sambil memanggil nama San. San lalu tertawa terbahak-bahak, dia berhasil ngerjain Ripkuna. Setelah itu Ripkuna membawa San ke sebuah tempat di mana, waktu kecil ayahnya membawa Ripkuna ke sana. Di sini mereka ngobrol banyak hal, mulai dari hakikat kehidupan. San bercerita jika ayahnya sudah meninggal dunia. Mendengar itu Ripkuna berkata bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, cepat atau lambat semua orang akan menemui ajalnya. Jadi yang saat ini mereka perlu lakukan adalah melakukan yang terbaik sebelum ajal menjemput. Berubah menjadi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Paginya, Ripkuna membawa San menuju kampung halamannya. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba mereka diserbu oleh ribuan ekor sens. Ripkuna berusaha melindungi San dengan jaket tebalnya, namun dirinya habis disengat sens. Malam harinya tubuh Ripkuna mulai merasakan panas, dan wajahnya mulai bengkak efek sengatan sens. Tak lama kemudian ada sekelompok singa yang datang menghampirinya. Untuk mengusir singa itu Ripkuna meminta San segera menyalakan api, karena hanya apilah yang singa takuti. Di tengah derasnya hujan dengan susah payah mereka menyalakan api unggun sampai akhirnya Ripkuna membakar uang kertas yang tempo hari diberi San. Mereka berhasil mengusir singa. Namun kondisi Ripkuna tambah parah, dia tidak sadarkan diri. Melihat itu, San pergi untuk mencari pertolongan. Ripkuna dan Duma ditinggal sendirian. Duma yang melihat ada seekor singa sedang mengincarnya pun lari menyelamatkan diri. Sedangkan San yang sudah menemukan warga agak kesulitan menjelaskan maksud dan tujuannya. Karena mereka tidak paham apa yang dikatakan San. Akhirnya dengan bahasa isyarat, San berhasil meminta pertolongan. Di kegelapan malam Duma terus saja berbunyi seolah-olah sedang memanggil temannya. Dan benar saja, tak lama kemudian ada seekor citah yang datang menghampirinya. San datang bersama warga untuk menolong Ripkuna. Ia kaget melihat Duma sudah tidak ada di lokasi. Dia terus memanggil Duma tapi Duma tidak kembali. Ripkuna kemudian digotong oleh warga untuk dibawa ke desa. Di sana dia diobati oleh tabib yang ada di desa tersebut. Pengobatan dilakukan secara tradisional. Wajah Ripkuna ditempelin daun dan dibalut dengan tanah liat yang sudah dicampur dengan ramuan turun-temurun. Setelah menunggu sehari semalam, tanah liat yang membalut wajah Ripkuna pun dibuka. Seketika itu juga tabibnya kaget, ternyata itu adalah Ripkuna. Seluruh warga heboh mendengar berita itu. Karena Ripkuna sudah bertahun-tahun pergi dari desa meninggalkan anak istrinya tanpa ada kabar. Ripkuna meminta maaf kepada istri dan anak-anaknya. Dia juga memperkenalkan keluarganya kepada San. Paginya San pergi ke padang rumput untuk mencari Duma. Di sana dia melihat Duma bersama citah sedang memburu seekor kijang. San mendekat dan memanggil Duma yang sedang menyantap hasil buruannya. Tapi Duma tidak memperdulikannya. San lalu duduk sambil memperhatikan Duma dari kejauhan. Wajahnya terlihat sedih ketika Duma tidak menganggapnya lagi. San lalu berbaring di tengah padang rumput itu sambil mengingat pesan ayahnya, Duma adalah hewan buas yang di dalam darahnya mengalir sifat buas yang bahkan Duma sendiri juga tidak menyadarinya. Duma akan cocok tinggal di habitatnya bersama citah-citah yang lain. Saat ini San sudah berhasil mengantarkan Duma kembali ke habitatnya. Tak lama kemudian Duma datang mendekat. San terlihat bahagia karena Duma sudah berhasil mendapatkan teman baru dan berburu mangsanya. Dengan berat hati, San meninggalkan Duma. San bilang dia pasti merindukan Duma, sahabat terbaiknya itu. Sesudah misinya selesai, San kembali ke rumah dengan menggunakan sepeda motor yang dulu kehabisan Pertamax di tengah-tengah gurun pasir. Jujur di sini admin bingung, di mana San mendapatkan sepeda motornya itu, dan di mana dia membeli Pertamax. Tapi ya sudahlah, positive thinking aja, mungkin Ripkuna yang memberi San Pertamax gratis. Dari perjalanan ini, San mendapatkan banyak pelajaran. Baik dari Duma maupun dari keluarga Ripkuna. San akhirnya tahu bahwa cinta itu tidak lekang oleh waktu. Film pun tamat. Terima kasih sudah menyimak alur cerita film Duma ini sampai selesai. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.